Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rasma. Di sini saya akan menerjemahkan salah satu video dari PED Channel. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Ketika saya berumur 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan yang sangat menuntut di konsultan manajemen untuk pekerjaan yang bahkan lebih menuntut, yaitu mengajar. Saya mengajar matematika siswa kelas 7 di sekolah umum New York. Dan seperti guru lainnya, saya membuat kuis dan tes. Saya memberikan PR ketika pekerjaan itu kembali, saya mencoba menjumlahkan nilainya. Struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking, kinds of things you need to learn in seventh grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Yang mengejutkan saya adalah IQ bukanlah salah satu perbedaan antara siswa terbaik dan terburuk. Beberapa anak saya yang paling pintar tidak melakukannya dengan baik. Dan itu membuat saya berpikir, hal-hal yang perlu dipelajari di matematika kelas 7 itu memang sulit, seperti rasio, desimal, dan luas jajar genjang. Tetapi konsep ini bukan tidak mungkin. Dan saya sangat yakin bahwa setiap siswa saya dapat mempelajari materi jika mereka bekerja keras dan cukup lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa apa yang kita butuhkan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik tentang siswa dan belajar dari perspektif motivasi, dari perspektif psikologis. Dalam pendidikan, satu hal yang harus kita tahu adalah bagaimana mengukur dengan baik dalam pelajaran adalah IQ. Tetapi bagaimana jika berprestasi baik di sekolah dan dalam kehidupan lebih bergantung pada kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition.
We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs? Who's going to earn the most money? In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Jadi saya pergi ke Pascasarjana untuk menjadi psikolog. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam semua jenis lingkungan yang sangat menantang. Dan dalam setiap penelitian, pertanyaan saya adalah, siapa yang berhasil di sini dan mengapa? Saya dan tim penelitian saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba memprediksi kadet mana yang akan tetap mengikuti pelatihan militer dan mana yang akan keluar. Kami pergi ke National Spelling Bee dan mencoba memprediksi anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi. Kami mempelajari guru pemula dan bekerja di lingkungan yang sangat sulit. Menanyakan guru mana yang masih akan bertahan untuk mengajar pada akhir tahun ajaran, dan siapa yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka. Kami juga bermitra dengan perusahaan swasta, menanyakan siapa di antara staf penjualan ini yang akan mempertahankan pekerjaan mereka, dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. Dalam semua konteks yang sangat berbeda itu, satu karakteristik muncul sebagai prediktor keberhasilan yang sangat signifikan. Dan itu bukanlah kecerdasan sosial. Itu bukan penampilan yang paling bagus, atau kesehatan fisik, atau bahkan bukan IQ, tapi itu adalah keberanian. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Keberanian adalah gairah dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Keberanian adalah stamina. Keberanian melekat pada masa depan, tidak hanya untuk minggu ini, tidak hanya untuk bulan ini, tapi selama bertahun-tahun, dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Keberanian adalah menjalani hidup seperti lari maraton, bukan sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Beberapa tahun lalu, saya mulai mempelajari keberanian di sekolah umum Chicago. Saya meminta ribuan siswa tingkat SMP mengisi kuesioner tentang keberanian ini. Kemudian menunggu sekitar 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata anak-anak yang punya keberanian secara signifikan mungkin untuk lulus. Bahkan ketika saya mencocokkan mereka pada karakteristik yang dapat saya ukur, hal-hal seperti pendapatan keluarga, nilai tes pencapaian standar, dan seberapa aman perasaan anak-anak mereka berada di sekolah. Jadi,
tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee yang penting, itu juga terjadi di sekolah, terutama untuk anak-anak yang beresiko putus sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang grit adalah betapa sedikit yang diketahui oleh sains tentang membangunnya. Setiap hari orang tua dan guru bertanya kepada saya, bagaimana cara membangun keberanian pada anak-anak? Apa yang harus saya lakukan untuk mengajari anak-anak tentang etika kerja? Bagaimana cara agar mereka tetap termotivasi untuk jangka panjang? Jawaban saya adalah saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you good. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. Yang saya tahu adalah bahwa bakat tidak membuat keberanian. Data kami menunjukkan dengan jelas bahwa ada banyak individu berbakat yang tidak menepati komitmen mereka. Faktanya, dalam data kami, keberanian biasanya tidak terkait atau bahkan berbanding terbalik dengan ukuran bakat. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail, because they don't believe that failure is a permanent condition. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun keberanian pada anak-anak adalah mindset berkembang. Ini adalah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck. Dan ini adalah keyakinan bahwa kemampuan untuk belajar tidak tetap dapat berubah dengan usaha Anda. Dr. Dweck menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan tumbuh sebagai respons terhadap tantangan, mereka akan lebih cenderung bertahan ketika gagal. Karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuition, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Jadi, mindset berkembang adalah ide bagus untuk membangun keberanian. Tapi kita butuh lebih, dan di sanalah saya akan mengakhiri pidato saya. Itulah pekerjaan yang berdiri di depan kita. Kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi terkuat kita, dan kita perlu mengujinya. Kita perlu mengukur apakah kita telah berhasil, dan kita harus rela untuk gagal, menjadi salah untuk memulai kembali dengan pelajaran yang didapat. Dengan kata lain, kita harus bersungguh-sungguh dalam membuat anak-anak kita lebih berani. Terima kasih.